Jadi Bapak bawa sajalah pulang dulu ke Pekanbaru. Di Pekanbaru nanti mau Bapak bongkar mesin atau apa, itu aman. Yang penting keluarga Bapak aman. Saran yang baik. Oke, saya berterima kasih betul sama bengkel resmi yang di Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yahya anak Rainin dalam perjalanan Okura menuju Rumbai. Tapi Rumbainya cuma sampai Sungai Pengambang ya. Tak jauh-jauh betul lah. Sampai di situ aja. Saat ini saya mempercayakan sepenuhnya pengambilan gambar ke video biasa. Maksudnya yang video bukan video pro, tapi video biasa saja. Biar nanti kalau yang video pro itu kemarin kan perlu penyesuaian manual ya, yang ini nanti ya kita coba pula lah bagaimana pula hasilnya kalau auto sepenuhnya untuk vlog mobil. Seperti yang kita bahas kemarin, ada hasrat ingin membeli kamera yang action cam, bukan yang budget ya, karena yang budget itu juga akan terbatas fiturnya dan harganya juga tak terpaut jauh gitu. Jadi cuma yang jadi masalah adalah cara kerjanya belum dapat gitu. Maka sekarang kita maksimalkan dulu alat yang kita punya sambil mempelajari bagaimana cara kerjanya yang pas dan yang sesuai. Jadi di kesempatan kali ini sambil kita menengok situasi jalan di sore hari ini, teringatlah satu kejadian dulu, pengalaman ketika tiba-tiba mendadak kami harus ke Jawa kan, ke Ponorogo. Itu tanpa pengalaman sama sekali, itu tak ada pengalaman kami sama sekali. Tak ada yang berangkat itu termasuk supir cadangan gitu kan. Itu tak ada pengalaman sama sekali. Jadi teleponlah abang-abang yang selalu bolak-balik Sumatera Jawa kan, bagaimana. Ya, berbekal itulah maka kami beranikan diri dan bantuan dari Google Map. Jalan, perjalanannya banyaklah dramanya, ada yang tersesat lah padahal ya bukan karena apa, memang Google Map-nya menunjukkan jalan ke situ gitu. Ternyata itu jalan punya punya perkebunan. Ya macam mana lah. Akhirnya kita sesuai pengalaman kita itu. Jadi walaupun Google Maps sudah menunjuk, kita tanya dulu ke orang-orang yang tempat kita singgah-singgah kan, entah di masjid, entah di mana gitu kan. Ini betul lah jalannya nih gitu. Nah, setelah yakin betul, barulah kita ikuti Google Map-nya. Pengalaman, karena pengalaman Google Map menyesatkan pun sudah begitu banyak gitu. Jadi sebaiknya kita semua, meskipun ada Google Map atau map-map yang lain, baiknya pastikan dulu sama orang-orang yang, apalagi yang pernah mengalami atau apa istilahnya, yang berpengalaman atau tahu betul dengan rute yang mau kita tempuh. Baik, jadi sampailah di Ponorogo, itu kondisi mobil dalam keadaan sehat, sesehat-sehatnya, tidak ada keluhan apapun. Jadi yang jadi masalah cuma kita itu kan berangkat, rasanya ini sudah harus servis, cuma karena mendadak ya sudah, kita lewati servis. Nanti di Jawa pasti bisa servis karena kan banyak bengkel-bengkel resmi, dan kita servis selama ini tidak pernah di bengkel yang lain ya, selama ini di bengkel resmi. Oh, ada ini, kita melambat sebentar, ada yang mau belok, jalan sempit, jadi beginilah kondisinya kan. Harap maklum kalau lewat di Okura nih. Kita lanjutkan cerita kita. Oke, masih aman untuk memotong? Masih aman. Insya Allah masih aman. Oh.
Oh masih, oh belum aman. Sampai mana tadi ceritanya? Baru sampai enggak? Kondisi mobil dalam keadaan sehat, tidak ada keluhan apapun, semuanya dalam kondisi yang terbaik. Nah, jadi singgahlah kita di sebuah kota di Jawa, saya tidak ingin menyebut nama kotanya apa. Singgahlah di bengkel resminya sekitar tanggal 16 Agustus. 16 Agustus. Ya, kita berangkat di bulan Agustus. Nah, 3 hari dari rumah sampai ke Jawa Timur ya, ke Jawa Timur, ke Ponorogo itu sampai 3 hari sudah sampai. Lalu hari yang berikutnya itu kita tanggal 15 sampai, lalu tanggal 16-nya kita karena sudah lewat kilometernya sudah lebih daripada 5.000 kilometer, sudah melewati angka harus servis, maka kita mengunjungi bengkel resmi yang ada di sebuah kota di Jawa Timur itu. Nah, lalu cek, kok lama gitu kan mereka menangani, kok terlalu lama mereka menangani. Oh ternyata businya lengket, tak bisa dibuka, entah bagaimana ceritanya, sehingga kami pun dianjurkan, maaf Pak, Bapak tinggalkan saja mobil di sini, Bapak silakan pulang ke Pekanbaru, tinggalkan mobil di sini. Nah, kan menyanyah nama itu, ada-ada aja. Akhirnya kita bilang, jangan sangka Pekanbaru itu sejengkal dari kota ini. Kami ramai nih, saya berangkat sekeluarga, ada anak yang balita 1 orang gitu kan. Saya tidak ingin marah dalam kondisi itu karena saya bersama anak-anak, tidak mungkin saya marah, tidak mungkin. Jadi ya sudah, saya ambil saja bagaimana supaya ini mobil supaya bisa jalan lagi, karena dari Pekanbaru berangkat tak ada masalah, kami servis rutin, oke. Makna istilahnya ketika harus ganti busi kita mengikut apa kata petunjuknya, apa kata bengkel resminya. Tiba-tiba digitukan gitu kan. Nah, ya kita jawablah, oke, karena besoknya 13 Agustus artinya libur, oke, nginap dulu di sini. Itu sudah sore, itu dia bilang gitu, sudah mendekati pukul 5 sore. Jadi ya sudah, selain mencak-mencak pun kita di situ tak akan juga jadi masalah. Oke lah, berarti artinya kita bongkar lah barang-barang kan, bongkar barang-barang yang mau dibawa dulu, istilahnya untuk 2 malam sampai 18 Agustus ketika mobilnya ketika bengkel akan buka kembali. Nah, kita ambil dulu barang-barang yang seperlunya, lalu kita sewa Grab, mau menuju kemana pun tak tahu, entah kemana. Nah, lalu adalah orang baik, oke, nginap di rumah saya saja, oke. Dalam kebingungan itu kami ikuti sejalan dulu. Ada niat orang baik, nginap di rumahnya, tidak kenal, hanya sama-sama wali santri, oke. Nah, nginaplah di situ sampai 18 Agustus. Nah, itu pembicaraan di WhatsApp antara saya dengan kepala bengkelnya itu mengandung apa ya, bukan, kalau mengandung bawang cengeng ya, mengandung api mungkin. Semua setiap chat yang masuk itu tak ada yang mengandung solusi terbaik gitu kan, semua seenak perut aja. Sampai akhirnya saya bilang oke, saya tunggu nanti tanggal 18 Agustus bagaimana jadinya. Nah, akhirnya gitu kan, pada 17 malamnya datang abang kita jauh-jauh, barusan ada kerjaan di Bali, lalu pergi ke Semarang. Nah, dari Semarang menuju ke kota yang kami bermasalah itu jaraknya sekitar berapa ya, 300 kiloan situ, melihat untuk menemani apa yang terjadi gitu kan. Beliau sampai malam, lalu beliau mencari penginapan di tempat lain, kami tetap sekeluarga tetap menginap di tempat orang baik ini. Akhirnya
besoknya tanggal 18 Agustus baru kami ke bengkel melihat. Nah, abang ini kan mengerti mesin karena memang kerjaan dia itu ngerti betul. Dialah yang bicara menekan. Akhirnya berhasillah kami membawa satu alatnya itu untuk diperbaiki di Semarang. Akhirnya kami pun berangkatlah ke Semarang sekeluarga. Setelah benda yang bermasalah itu kami baiki di luar, akhirnya kami antarkan lagi lah ke bengkel resmi itu. Nah, itu jadi masalah, itu bengkel resmi, bukan bengkel abal-abal masalahnya, bengkel resmi. Masa segitunya penanganan. Dan pada hari yang kedua itu, pada tanggal 18 Agustus itu, ketika ditemani oleh abang ini, nampak mobil yang lain yang plat daerah itu juga lagi mogok, mobil baru. Kalau ditengok platnya baru 2 tahunan, mobil baru kok sudah mogok. Artinya berarti ini banyak kasus sebenarnya di bengkel ini gitu, bengkel resmi padahal. Nah, jadi setelah beres, dan itu memang dramanya banyak betul. Setelah beres, dia pun bengkel resmi ini pun mengeluarkan tagihannya plus sekian. Nah, saya mulai menekan, yang bikin masalah ini kan bukan saya. Mobil dalam kondisi baik-baik. Kok tiba-tiba saya harus menanggung semua ini sendiri? Adakah kebijakan dari bengkel di sini? Akhirnya mereka pun gitulah, oke. Akhirnya dihilangkanlah beberapa item sehingga saya membayar sekitar berapa ya? Sekitar 65%-nya lah yang saya bayar. Oke, tak ada masalah. Baiklah. Karena yang saya ingat waktu itu, keluarga harus aman, keluarga harus nyaman, tidak peduli masalah-masalah yang lain. Oke. Jadi mobil kita ini menginap sekitar 5 hari di bengkel itu. Ya, alhamdulillah bantuan dari abang ini sangat-sangat berguna. Ya, saya dalam kondisi yang jelas saya amankan dulu anak-anak, keluarga. Oke, selanjutnya kalau mau ribut, oke, saya siap ribut gitu kan. Cuma abang ini pun menenangkan, sudah, yang penting urusan kita lancar saja dulu, masalah yang lain nanti. Oke. Lalu setelah mobil kita keluar dari bengkel, kita langsung berangkat pulang ke Pekanbaru. Ketika nyebrang sampai ke Bakauheni, nah itu mulai bermasalah itu mobil. Tenaganya kok hilang gitu kan, tenaganya. Makanya kita coba menghubungi kontak senternya. Ya, jawabannya oke, cari bengkel resmi yang terdekat. Yang terdekat dari situ rasanya cuma ke Palembang lah kan. Pergilah kita ke Palembang. Sampai ke Palembang, kita cari bengkel resmi. Mereka siap dengan segala pelayanannya, sudah siap. Lalu saya ceritakan kejadian. Ini mobil begini. Kemarin ada sempat turun mesin gitu. Mereka pun waduh gitu kan. Gitu apa reaksi mereka. Alhamdulillah Bapak bilang gitu. Kalau tak Bapak bilang, mungkin udah kami bongkar duluan. Mungkin tambah parah penyakitnya. Gini saja Pak, saya pernah mengalami pengalaman ini, kata mereka ini kan. Saya pernah mengalami kejadian yang seperti ini. Saya bawa dari Palembang ke Lampung dalam kondisi mobil yang seperti ini. Jadi Bapak bawa sajalah pulang dulu ke Pekanbaru. Di Pekanbaru nanti mau Bapak bongkar mesin atau apa, itu aman. Yang penting keluarga Bapak aman. Saran yang baik. Oke, saya berterima kasih betul sama bengkel resmi yang di Palembang. Maka pulanglah kami dengan kondisi tenaga mobil yang tidak ada. Ternyata setelah sampai di Pekanbaru, dicek oleh bengkel resmi langganan kita, dicek, ternyata hanya busi.
hanya businya basah. Itulah yang terjadi. Nah, pengalamannya apa? Bahwa sebelum melakukan perjalanan jauh, jadi hendaknya cek mesin, cek segala yang berbau elektrik itu sebelum berangkat. Jangan ketika nanti di sana kan juga ada bengkel gitu kan. Ya kenyataannya gitu. Saya dapat pelajaran yang sangat mahal itu. Duitnya mungkin tidaklah seberapa, tapi waktu, tenaga, emosi, dan juga kenyamanan keluarga itu dipertaruhkan. Maka sekarang saya selalu sebelum berangkat, oke, saya cek dulu semuanya, saya cek dulu kondisinya seperti apa, ganti oli walaupun belum masanya saya ganti dulu biar nanti tidak khawatir lagi gitu. Dan sekarang pun saya selalu memakai ketika mau perjalanan jauh, misalnya sekitar 1 atau 2 bulan lagi akan berangkat perjalanan jauh, saya minta rekomendasi oli yang tahan untuk 10.000 kilometer. Nah, gitulah. Itulah hikmah. Mahal betul pelajaran hidup nih. Tapi itulah dia. Demikian mungkin. Inti yang ingin saya sampaikan adalah cek betul kondisi kendaraan kita sebelum berangkat. Jangan ketika sampai di tempat tujuan. Saya sudah mengalami betul dan itu pahit betul. Demikian. Wassalamualaikum.